Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal hari pemungutan suara pemilu presiden, pemilu legislatif, serta pilkada serentak pada tahun 2024. Kesepakatan itu diputuskan pada rapat bersama Komisi 2 DPR Kamis 3 Juni lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim seperti dikutip kompas.com menyatakan, selain memutuskan hari pemungutan suara, rapat juga memutuskan tahapan pemilu 2024. Berdasarkan hasil rapat Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, rencananya pemilu presiden dan legislatif akan digelar bersamaan, yakni pada 28 Februari 2024, sementara pilkada serentak jatuh pada 27 November 2024. Selanjutnya, seluruh tahapan pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni pada Maret 2022. Penetapan jadwal pemilu dan pilkada ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April. Hal ini demi efisiensi waktu karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai waktu yang ditentukan untuk pemilu serentak 2024 sudah ideal. Menurut Ujang, seperti dikutip tribunnews.com, adanya jeda waktu yang cukup yakni sekitar 9 bulanan antara pemilu serentak dan pilkada, sehingga pelaksanaan pemilu serentak dan pilkada 2024 terjaga kualitasnya. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih akan membahas sejumlah masalah krusial terkait pemilu 2024. Salah satunya soal masa jabatan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang akan habis pada 2023, 2024, dan 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi saudara, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah menyepakati bahwa jadwal pemungutan suara untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, Pilpres dan Pileg, serta Pilkada serentak untuk tahun 2024 sudah ada. Jadi 28 Februari adalah Pilpres dan Pileg pada tahun 2024, kemudian Pilkada serentaknya pada 27 November 2024. Apa saja yang kemudian patut kita cermati dari jadwal yang sudah disepakati antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu? Kami segera bahas. Sudah bergabung secara daring untuk membahas ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, serta Dewan Pertimbangan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam, Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi, Bang Ilham, juga Bang Doli. Salam sehat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, apa yang kemudian menjadi titik temu bahwa ini sudah ditetapkan Pilpres dan Pileg pada 28 Februari, hari Rabu seperti biasa, dan juga nanti Pilkada serentak hari Rabu 27 November 2024. Alasan-alasannya, Bang Doli singkat. Pertama, sebetulnya itu baru keputusan antara tim kerja bersama yang dibentuk oleh Komisi 2, KPRI bersama dengan KPI, Bawaslu dan KPRI. Itu berdasarkan rapat kerja yang kami lakukan di masa sidang yang dulu. Gitu. Jadi nanti ini dalam seminggu ke depan juga kami akan melakukan termasuk dengan instruksi yang lain. Oke. Bahasannya dan kemudian keputusannya di dalam rapat kerja kembali nanti di Komisi 2 di DPR. Jadi terus keputusan bersama. Kami memang kemarin agenda kita mulai dari penetapan hari pencoblosan sehingga dari bisa menghitung mundur. Tahapan-tahapan isu apa misalnya lainnya bahas. Oke. Sambil sedikit memperbaiki audio dari Bang Doli, Bang Ilham cukup puas KPU berkaitan dengan apa yang sudah ditetapkan, walaupun saya tadi agak sedikit terputus mendengar dari Bang Doli, ini nanti baru keputusan
istilahnya apa ya, belum pasti begitu, akan tinggal ditetapkan begitu. Tapi ini sudah cukup baik menurut KPU? Ya, kalau kita bicara soal tahapan kan bukan soal puas atau tidak puas, Mas Bayu. Ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Oke. Jadi KPU sudah hitung yang paling ideal adalah 30 bulan. Tapi dalam pertemuan awal, konsinyering antara Komisi 2 dengan Kemendagri atau pemerintah, kami sudah menyepakati sementara Ya. bahwa tanggal 28 Februari untuk pemilu dan 27 November untuk pilkada. Ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ini masih kesepakatan sementara. Jadi masyarakat sudah heboh gitu ya, banyak sekali yang kemudian menyampaikan bahwa ini keputusan final, termasuk ke Mbak Titi membuat di media sosialnya, di Facebook. Ya. Nah, tapi tentu saja ini masih sementara. Jadi kalau kita ingin bicara soal detail tentang bagaimana persiapan pemilu dan pilkada, kita harus tahu dulu D-nya kapan, hari-harinya kapan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, kemarin pertemuan kita masih seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti kita akan tarik kesepakatan awal itu. Nah, kita akan lihat di mana kira-kira ada obstacle atau kendala-kendala yang kita hadapi di masa persiapan atau kemudian di masa tahapan-tahapan tadi. Setelah dihitung mundur nanti ya. Ya. Betul. Ya. Kapan sih, Bang Ilham, kita boleh tahu kapan kalau ini menjadi sebuah ancang-ancang atau keputusan sementara, kapan bisa pasti begitu? Masih cukup lama atau masih ada pembahasan yang akan lama lagi, baik di DPR dan kemudian di pemerintah? Masing-masingnya punya mekanisme sendiri di internal kita. KPU punya ada plenonya, kemudian DPR, Bang Doli akan menyampaikan bagaimana Komisi 2 bekerja. Jadi kemarin kan Komisi 2 ini hanya tim. Ya, tim yang dibentuk oleh Bang Doli dan kawan-kawan untuk kemudian sebetulnya berkomunikasi secara intensif gitu kan. Ya. Untuk kemudian memastikan apa yang sudah kami persiapkan. Jadi kami sudah sampaikan beberapa item, kemudian kita sepakati bersama jadwal sementara itu. Nah, nanti kita nggak bertemu lagi untuk menyampaikan apa sih kendala kalau kita tetapkan jadwal yang kemarin kita sepakati. Oke. Ya, jadi belum ada jadwal lagi kapan ketemu lagi nih ya, masing-masing membahas internal dulu, begitu ya Bang Ilham ya? Ya ini kan yang lead untuk melakukan pertemuan sebetulnya kan Komisi 2 ya. Karena konsinyering ini kan inisiatif dari Komisi 2. Ya, kami menunggu saja kapan kita akan siapkan draft yang kemarin kita sepakati. Nah, kemudian nanti kita cek kembali apa sih sebetulnya persoalan-persoalan yang muncul nanti. Dan saya yakin ini membuka banyak pintu untuk semua pihak yang concern terhadap pelaksanaan pemilu serentak ini pada tahun 2024. Kalau Mbak Titi, sama nggak dengan banyak komen yang saya juga baca di media-media online terutama, kalau berkaca pada keputusan sementara sebagai sebuah usulan ini belum pasti, Pilpres Pileknya 28 Februari, 9 bulan kemudian 27 November 2024 Pilkada serentak. Banyak yang bilang sudah pas nih, cukup waktu dari Pileg Pilpres dan kemudian ke Pilkada serentak. Catatan Mbak Titi dan Perludem? Ya, yang pertama Mas Bayu, kewenangan untuk menentukan tahapan program dan jadwal pemilu itu kalau menurut undang-undang kita itu ada diatur di dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Tetapi memang di dalam menentukan tahapan program dan jadwal ini perlu untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Sehingga bisa dipahami jika KPU mendiskusikannya dengan Komisi 2 DPR, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu yang lain untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik begitu ya. Mengingat kompleksitas pemilu 2024 itu sangat luar biasa. Tetapi saya kira tidak perlu risau juga kalau kemudian diskursus di antara para pihak ini juga diketahui oleh publik. Justru kemudian opini, pandangan, pendapat publik itu akan memperkuat keputusan-keputusan yang akan diambil. Misalnya saja soal pilihan, ini kan KPU mengusulkan dan mensimulasikan beberapa kali berubah. Ada pilihan 14 Februari,
lalu 6 Maret, kemudian menjadi 20 Februari, lalu 28 Februari untuk pileg pilpresnya. Ya. Demikian juga perubahan-perubahan pilkada. Saya kira tidak masalah, ini kan sebagai sebuah dinamika begitu ya untuk Ya. mencari keputusan terbaik. Tetapi memang perlu diedukasi kepada publik bahwa ini sebuah proses yang belum final, karena nanti finalnya ada di Komisi Pemilihan Umum. Ya. Tetapi sebagai sebuah upaya berkonsultasi, ini sebuah keniscayaan. Dan Oke. jangan lupakan juga suara masyarakat. Nah, terkait dengan pilihan waktu, Ya. sebenarnya begini, Mas Bayu. Kita Kalau juga mengacu harus pada ingat yang ya. sekarang muncul di publik ya, Mbak Titi Ya. ya, Ya. pileg pilpres 28 Februari dan pilkada serentak 27 November. Betul. Satu sisi itu bisa dipahami karena ingin agar menghindari tumpukan beban tahapan antara pileg pilpres dengan pilkada. Ya, kalau Karena satu kan kalau hari begitu. Betul. Kalau tahapannya terlalu bertumpuk, beban kerja penyelenggara menjadi begitu berat begitu. Setuju. Tetapi dan termasuk juga untuk memastikan sumber pencalonan pilkada itu tersedia, karena kan pencalonan pilkada berasal dari Pileg. kursi DPRD dan suara DPRD Ya. atau pileg. Tetapi juga perlu dipertimbangkan, Mas Bayu, ini untuk Pak Doli dan juga Pak Ilham, kalau pilpresnya terlalu panjang jaraknya dengan pelantikan, kita belajar dari 2019, itu kan ada spekulasi dan kontroversi serta disinformasi sangat luar biasa ya. Keterbelahan itu kemudian memicu persoalan di publik. Misalnya kalau yang kemarin mungkin perlu diingat ya, karena durasinya agak panjang, itu narasinya itu menyebarkan bukan hanya disinformasi, serangan terhadap KPU dan seterusnya. Jadi Ya. juga mungkin perlu dipertimbangkan apakah pilihan kita mengambil jarak yang sangat jauh ataukah kita menyederhanakan tahapan-tahapannya. Apalagi Oke. kan undang-undangnya tidak berubah, kita juga relatif tahu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu juga perlu jadi pertimbangan, bukan memajukan tetapi menyederhanakan begitu. Itu mungkin usulan juga untuk Pak Doli, sehingga simulasi-simulasi ke depan itu bisa memperhitungkan berbagai risiko, sehingga pengalaman 2019 terkait dengan polarisasi yang begitu membelah tidak terulang. Apalagi sudah Ya. mulai ada elit yang menyampaikan, wah nanti capresnya 2 saja gitu ya. Nah ini cukup mengkhawatirkan nih, polarisasi bisa terulang lagi begitu. Dan Ya. kita perlu cari skenario terbaik. Begitu Mas Bayu. Ya, masukan dari Mbak Titi ini. Bang Doli mungkin bisa menanggapi, ini belum pasti kan, masih sementara dan semua masukan ini masih bisa diterima, termasuk bisa nggak tahapannya disederhanakan? Iya, jadi kita sebetulnya, sekali lagi saya katakan, ini prosesnya masih agak panjang, ya. Karena kenapa kita tidak terlalu membuka sekarang? Pertama, ini bukan rapat kerja formal ya. Ya, karena kami ingin baru kelompok menjalani. kecil saja dan sampai ke kesimpulan ini ya. Oke. Iya, jadi kami sih dengan senang hati seperti biasanya di Komisi 2 menerima masukan dari masyarakat ya. Apalagi Titi yang sering nyampaikan, kita tunggu-tunggu juga, sering tunggu gitu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Apalagi sebetulnya dalam kajian ini kan kita harus objektif, harus ada alasan-alasan yang akademik gitu ya. Jadi nggak usah dikait-kaitkan juga dengan soal politik, misalnya kepentingan partai politik, terus kemudian tadi ada bicara soal calon presiden. Kita sih nggak ada mempersoalkan soal itu gitu ya. Nah kita ingin supaya pemilu di tahun 2024 itu adalah pemilu yang betul-betul lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Walaupun sekali lagi kita sepakati bahwa 2024 itu adalah pemilu yang kompleksitasnya sangat tinggi. Belum pernah kita lakukan selama sejarah di Indonesia ya. Baru pertama ditumpuk sekaligus. Nah, oleh karena itu kami ingin membedahnya gitu, mengelaborasinya supaya nanti kita bisa tahu. Nah soal tahapan, saya kira setuju. Kami ini juga utak-atik itu kemarin ya soal tanggal itu. Misalnya pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Titi, misalnya nanti apa nggak terlalu jauh gitu ya. Dengan pilkada yang nanti akan berkaitan dengan soal masa pelantikan presiden macam-macam gitu. Tapi kita juga berbenturan dengan misalnya soal hari puasa ya.
terus kemudian Lebaran. Jadi Pusing kayak memang ya gitu. menentukan tanggal ini juga terbayang Iya. saya. Kemarin kita udah mau cenderung, udahlah jangan terlalu jauh mundur dari April, di bulan Maret. Nah ternyata kita lihat tanggal 9 Maret itu sudah mulai bulan puasa. Terus dihitung, oke nggak masalah lah kalau misalnya 3 hari sebut. Tapi ternyata dalam undang-undang itu masa rekapitulasinya 35 hari. Nah kalau kita buat tanggal 6 Maret 35 hari, itu jatuhnya di 10 April yang hari Lebaran. Nah, jadi panjang benar diskusi kita. Gitu. Yeah. Nah, sampailah sementara ini kita hitung, kita tempatkan di tanggal itu. Nah, nanti kita lihat apakah memang dimungkinkan penyederhanaan tahapan. Ya. Kami juga sudah mulai nih bicara misalnya, jadi masih banyak isu ya. Satu misalnya soal jumlah pemilih per dapil. Kita punya pengalaman kemarin di Pilkada 300. Saya kira kan makin dekat jarak orang datang ke TPS itu kan makin bagus. Jadi artinya makin banyak banyak TPS makin bagus gitu. Misalnya lagi soal masa kampanye ya. Apakah misalnya perlu selama yang seperti kemarin-kemarin misalnya ya. Terus kemudian masa pencocokan dan penelitian DPT. Karena saya sering agak cerewet soal ini. Saya bilang sama pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, kalau persoalan DPT ini kan selama ini terjadi karena memang masalah data kependudukan kita belum begitu baik. Ya. Nah, hulunya itu di situ. Jadi ini DPT ribut-ribut ini kan soal dihilir di KPU saja, di penyelenggara saja. Ya, nah, terbayang. Apakah misalnya dalam 2 tahun ke depan ini kita bisa atau mampu menyelesaikan urusan di hulu soal data kependudukan. Ya. Nah kalau data kependudukan kita udah baik gitu ya. Mungkin berkurang juga itu kisruhnya ya. Bisa mengurangi tahapan yang selama ini meribetkan, katakan begitu ya. Oleh teman-teman penyelenggara. Nah jadi sebenarnya masih banyak isu yang akan kita bahas. Nah, kita punya target, Mas Wahyu, bahwa kita ingin selesaikan paling tidak dalam seminggu depan. Jumat, Sabtu, Minggu depan kami mau konseling lagi. Nah, dengan harapan di tim bisa selesai, paling tidak menginventarisir sejumlah masalah atau isu yang nanti kita akan bawa ke publik, baru kemudian kita bahas di rapat kerja. Nah, mudah-mudahan sebelum, karena ini kan nanti ada kaitan dengan penganggaran juga. Ya. Ini kan sekarang kalau menurut siklus di DPR sedang membahas pembahasan awal perencanaan anggaran dan kerja di masing-masing kementerian dan lembaga. Dan itu batasnya nanti tanggal 14 sampai 16 Juni ini kita sudah harus konsinyering juga membahas anggaran itu. Nah mudah-mudahan kalau kita sudah punya gambaran, paling tidak kita sudah sampaikan kepada pemerintah untuk 4 tahun anggaran ke depan mempersiapkan penyelenggara pemilu kira-kira desainnya seperti ini dan konsekuensi anggarannya adalah seperti ini ya. Itu yang mau kita kejar sebetulnya. Ya, baik. Bang Doli, terima kasih. Saya mengulang untuk bagian pertama, sebentar lagi kita jeda dulu. Bagian pertama ini tanggal yang beredar, yang masyarakat sudah baca atau mengetahui dari media, masih tanggal sementara. Pembahasan masih bisa berubah. Pembahasannya sepanjang bulan Juni ini, bahkan sampai ke anggarannya, tahapannya, dan lain-lain akan coba diselesaikan antara DPR, Komisi 2 terutama, penyelenggara pemilu dengan pemerintah. Saya akan ke Bang Ilham setelah jeda untuk mengetahui apa saja, karena paling penting kan KPU nih, apa saja sebetulnya yang paling diinginkan dan bisa dilaksanakan dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang masih akan terus dibahas untuk menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali dalam sejarah untuk Indonesia, Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada serentak. Usai jeda tetap bersama kami.